Kak Xiaoyan, klanku pasti terpukul karena hilangnya Clancy. Aku mungkin harus kembali dan melihat terlebih dahulu, ucap Sun Er. Tak lama kemudian, Xiaoyan hanya bisa memandangi langit barat laut dari puncak gunung hijau. Suara Sun Er yang lembut dan merdu menggelitik telinganya. Ia merasa sedikit emosional. Ia tentu saja mengerti bahwa hilangnya Sun Er selama 2 tahun akan menyebabkan keributan besar di dalam klanku. Jadi ia harus kembali terlebih dahulu setelah lama menghilang. Ditambah lagi ada berita tentang Clancy yang membuat segalanya semakin kacau. Sun Er, aku sudah berjanji akan pergi ke klanku untuk melamar. Tunggu aku, gumam Xiaoyan. Tangan Xiaoyan dengan lembut terulur ke udara di depannya sambil mengepal erat, seolah ingin meraih sosok yang telah menghilang di kejauhan. Sesaat kemudian, ia segera menarik emosinya sebelum matanya perlahan menyipit. Selama perjalanannya, ia berhasil memahami situasi terkini antara aliansi Istana Langit dan Aula Jiwa. Pertarungan sengit antara kedua belah pihak telah jauh melampaui ekspektasinya. Saat ini, kedua belah pihak tidak akan beristirahat sampai pihak lain musnah. Aula Jiwa telah menghancurkan cukup banyak kota aliansi Istana Langit, sementara aliansi telah menghancurkan beberapa aula cabang. Para petinggi sejati berhasil menahan diri, tetapi kedua belah pihak masih bisa digambarkan telah saling memusnahkan dengan gila. Tentu saja, Xiaoyan tidak akan keberatan dengan situasi ini. Aula Jiwa adalah musuh bebuyutannya dan mustahil bagi mereka untuk berdamai. Ia pernah memikirkan kemungkinan situasi saat ini, tetapi ia tidak menyangka situasi itu akan datang begitu cepat dan dahsyat. Kematian dan cedera tak terelakkan ketika 2 harimau bertarung. Aula Jiwa telah menderita kerugian besar kali ini. Mengingat sikap mereka, mustahil bagi mereka untuk menelan kekalahan seperti itu begitu saja. Namun, aliansi saat ini tidak hanya memiliki leluhur Xiaoyan, tetapi juga diam-diam dilindungi oleh leluhur Menarabil. Sehebat apapun pemimpin Aula Jiwa, ia tak akan berani menyerang aliansi. Namun, masih ada klan Hun di belakang Aula Jiwa. Karena Aula Jiwa adalah cakar klan Hun, kemungkinan besar mereka tak ingin Aula dihancurkan oleh tangan aliansi Istana Langit. Mata Xiaoyan berkedip. Meskipun ia baru saja kembali ke dunia ini, tidak sulit untuk menebak setelah mengumpulkan beberapa informasi. Aula Jiwa, mungkin sudah waktunya untuk benar-benar bertarung. Dulu, kau memandikan klan Xiaoku dengan darah dan hampir mengakhiri garis keturunan klan Xiaoku. Sekarang, saatnya membalas darah dengan darah, gumam Xiaoyan. Xiaoyan perlahan mengepalkan tinjunya. Api membumbung di matanya, tetapi perasaan gelap dan dingin tiba-tiba muncul. Tubuhnya bergerak dan fluktuasi spasial menghilang dengan cara yang aneh. Sebagai markas aliansi Istana Langit, pavilion Pedang Jatuh saat ini tidak hanya telah berkembang berkali-kali lipat, tetapi juga terdapat banyak sekali ahli di dalamnya. Pertahanannya tampak tak tertembus. Bahkan individu elit sekelas Doseng pun akan kesulitan menyelinap masuk tanpa diketahui siapapun. Seiring perkembangan aliansi Istana Langit dengan pesat, beberapa suara dari berbagai faksi yang menentang aliansi tersebut lenyap sepenuhnya. Selain itu, beberapa faksi yang lebih besar mulai menunjukkan tanda-tanda penyatuan karena berbagai standar yang diberlakukan pada aliansi. Beberapa murid bahkan mulai mengubah cara mereka menyebut diri. Mereka tidak lagi menyebut diri mereka sebagai anggota sekte masing-masing. Sebaliknya, mereka menyebut diri mereka sebagai anggota Istana Langit. Melalui integrasi yang berkepanjangan ini, berbagai faksi ini secara bertahap menyatu menjadi satu faksi, yaitu Aliansi Istana Langit. Para pemimpin beberapa faksi besar jelas menyadari perubahan ini, tetapi mereka akhirnya memberikan persetujuan diam-diam karena aliansi dan Aula Jiwa adalah musuh bebuyutan. Karena jika ada perubahan dalam aliansi yang menyebabkan perpecahan, entitas-entitas terpisah ini pasti akan menjadi sasaran pembalasan Aula Jiwa. Dan pada saat itu, mereka kemungkinan besar akan menemui nasib yang menyedihkan. Mereka hanya memiliki kemampuan untuk melawan Aula Jiwa dengan tetap bersatu. Jika tidak, mereka hanya akan berakhir musnah. Alam bintang telah mengalami perubahan drastis dibandingkan 2 tahun lalu. Di atas gunung yang menjulang tinggi, berdirilah banyak bangunan besar.
beberapa aura kuat samar-samar merembes keluar dari bangunan-bangunan ini. Area ini bisa dianggap sebagai wilayah inti aliansi Istana Langit di alam bintang. Bahkan jumlah individu kuat yang hadir telah mencapai angka yang mengerikan. Di puncak gunung di tengah alam bintang, terdapat sebuah aula yang luar biasa megah. Awan-awan menggantung di atasnya, memberikan aura yang luar biasa agung. Banyak persepsi spiritual terus menyapu aula pakai jaring. Bahkan seekor semut pun dapat terdeteksi menerobos masuk dengan pertahanan ini. Aliansi telah bertukar serangan dengan aula jiwa sebanyak 43 kali selama bulan ini. 3 di antaranya merupakan intensitas berskala besar. Meskipun kami telah menghancurkan satu aula cabang, kami juga kehilangan cukup banyak orang, ucap Feng Sunze. Suasana di aula terasa hening saat Feng Sunze membacakan laporan mengenai pertempuran bulan lalu kepada Yalau yang duduk di kursi pemimpin. Yalau mengangguk pelan setelah mendengar informasi ini. Meskipun auranya menjadi lebih kuat dibandingkan 2 tahun lalu, wajahnya tampak sedikit lebih tua. Sepertinya urusan aliansi telah menguras banyak vitalitasnya. Ini bukan masalah besar, tapi baru-baru ini kami mendapatkan informasi bahwa aula jiwa menjadi tidak sabar karena kebuntuan ini, ucap Feng Sunze merenung sejenak sebelum berbicara. Banyak petinggi aliansi yang langsung melotot setelah mendengar kata-katanya. Menurut informasi yang kita peroleh, Klan Hun akan mengirimkan seorang ahli sejati untuk membantu aula jiwa dalam melenyapkan aliansi Istana Langit kita, ucap Feng Sunze. Mereka benar-benar arogan. Aula jiwa berani mengucapkan kata-kata seberani itu di hadapan tetua Xiaochen dan leluhur dari Menara Pil, ucap beberapa petinggi aliansi. Dengusan pelan terdengar di seluruh aula setelah suara Feng Sunze mencapai telinga semua orang. Kekuatan dahsyat yang ditunjukkan aliansi Istana Langit selama bertahun-tahun ini sungguh mengesankan. Menghadapi kekuatan seperti itu, bahkan aula jiwa pun akhirnya menderita kerugian besar. Beberapa orang yang sok tahu bahkan menyebut aliansi Istana Langit sebagai penguasa baru dataran tengah, yang mau tidak mau, hal itu membuat beberapa orang menjadi sombong. Rasa percaya diri itu bagus, tapi terlalu percaya diri sama saja dengan mencari kematian, ucap Yalau melirik beberapa orang yang telah berbicara dan mengomentari situasi dengan suara pelan. Apakah kita sudah menemukan siapa yang akan dikirim oleh Klan Hun? Ucap Yalau. Mendengar itu, Feng Sunze menatap Yalau dan mengangguk. Kemudian ia berkata, Hun Mokian, ucap Feng Sunze. Ia melirik ke sekeliling aula sambil mengucapkan kata-kata itu hanya untuk menyadari bahwa banyak yang sedikit bingung. Menanggapi itu, ia hanya bisa menambahkan, seorang doseng bintang 6. Konon, ia pernah terlibat dalam penyingkiran Xiao Xuan, ucap Feng Sunze. Kalimat terakhir bagaikan bom berat yang mengguncang aula. Keterkejutan tampak di wajah banyak orang. Klan Hun benar-benar sedang mengirim iblis tua setingkat ini. Sepertinya mereka telah bertekad untuk menghancurkan aliansi Istana Langit. Hun Qianpei, ucap Xiaochen. Suara serak tiba-tiba terdengar di aula yang bergemuruh. Hampir semua orang terdiam saat suara itu terdengar. Banyak pasang mata tertuju pada sudut aula. Sosok kurus duduk diam di sana. Ekspresinya sepusat zombie. Sosok kurus ini adalah Xiaochen, leluhur klan Xiao yang diselamatkan Xiaoyan dari ilusi api iblis saat itu. Xiaochen hanya mengucapkan nama itu dengan mulutnya. Setelah itu, ia kembali diam. Hanya orang yang sangat kuat yang bisa merasakan bahwa ruang di sekitarnya samar-samar menunjukkan tanda-tanda runtuh. Seolah-olah hatinya sedang mengalami gejolak emosi yang hebat. Mengapa Klan Hun mengirim iblis tua seperti itu? Apakah mereka tidak takut membuat klanku dan 3 klan lainnya tidak senang? Ucap leluhur Huoyun mengerutkan kening dan bertanya. Seorang doseng bintang 6. Meskipun telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya dan telah mencapai bintang kedua kelas doseng dengan bantuan beberapa pil obat, ia masih merasakan tekanan tak berdaya ketika menghadapi level ini. Saat ini, semua klan kuno ini saling curiga. Mereka takut insiden klan Ling dan klan Xia akan berulang. Siapa yang punya waktu luang untuk mengkhawatirkan klan Hun? Lagi pula, klan Hun tampaknya sedang menguji situasi. Kalau tidak, yang akan datang bukanlah Hun Qianmo,
ucap tetua pertama Menarapil sembari menggelengkan kepalanya. Ekspresinya muram saat ia kembali berkata, "Jika iblis tua ini benar-benar ingin campur tangan, kemungkinan besar kita hanya bisa mengundang leluhur untuk bertarung. Namun jika demikian, Aula Jiwa hanya perlu mengirim kepala Aula Jiwa atau Pak Tua Hunmo untuk sementara menahan tetua Xiaochen. Dan jika seperti itu, kekuatan terbesar kita akan sepenuhnya terkekang. Orang terakhir yang tersisa dapat memimpin para ahli dari Aula Jiwa dan menyerang aliansi kita. Kita kemungkinan besar akan berakhir dalam pertempuran yang menyedihkan ketika saatnya tiba," ucap tetua pertama Menarapil. Aula menjadi sunyi setelah mendengar analisis tetua pertama Menarapil. Meskipun aliansi Istana Langit telah berkembang pesat, mereka hampir tak mampu melawan para ahli tingkat puncak Aula Jiwa. Namun, keseimbangan ini telah hancur oleh tindakan besar Klan Hun. Pada saat itu, Dokter Peri Kecil Kinglin dan aku akan bergandengan tangan dan melihat apakah kita dapat menahan kepala Aula Jiwa, ucap Yalau mengungkapkan ekspresi kontemplasi sebelum berbicara sesaat kemudian. Tetua pertama Menarapil menggelengkan kepalanya tak berdaya setelah mendengar jawaban ini. Lupakan saja, apakah mereka bertiga mampu menahan ketua doseng bintang 5 dari Aula Jiwa? Sekalipun mereka nyaris mampu, para elit doseng aula itu akan tetap tak tertandingi. Hanya seorang doseng yang mampu melawan seorang doseng. Jika para doseng elit Aula Jiwa dibiarkan masuk, mereka akan memberikan pukulan telak bagi pasukan aliansi yang tersisa. "Kita tidak akan menghadapi masalah ini jika Nona Xian ada di sini," ucap seseorang sembari mendesah pelan. Xian memang sangat membantu, tetapi masalah naga void kuno belum terselesaikan. 3 Raja Naga Agung telah melarikan diri setelah terluka. Meskipun mereka tak lagi sekuat sebelumnya, mereka masih menjadi ancaman. Dia harus tetap berada di Pulau Naga Timur sampai ketika pulau itu benar-benar hancur. Aula besar itu kembali sunyi senyap. Baru pada saat inilah semua orang menyadari bahwa badai dahsyat perlahan-lahan terbentuk di atas aliansi. Jika mereka tak mampu menahan badai ini, semua upaya mereka di masa lalu akan sia-sia. "Jika itu ketua Aula Jiwa," ucap tetua pertama Menarapil ragu sejenak sebelum akhirnya menggerakkan giginya dan berdiri. Sebelum kata-katanya terucap, sebuah tawarnya yang menggetarkan hati semua orang yang hadir menginterupsinya. "Serahkan dia padaku," ucap seorang sosok. Xiaochen tiba-tiba membelalakan matanya dari sudut aula. Wajahnya yang tanpa ekspresi perlahan menampakkan senyum puas. Tawa yang tiba-tiba itu membuat suasana di dalam aula menjadi redup. Sesaat kemudian, semua tatapan di aula besar itu tiba-tiba beralih ke pintu masuk. Sinar matahari terpancar dari langit ke titik itu, sementara sosok kurus perlahan muncul di mata semua orang. "Xiaoyan," ucap semua orang. Feng Sunze, leluhur Huoyun, dan yang lainnya di aula besar itu gemetar saat sosok itu muncul. Wajah mereka dipenuhi rasa tak percaya. Teriakan kaget tanpa sadar keluar dari mulut mereka. "Xiaoyan, dia murid langsung ketua aliansi," ucap beberapa orang. Karena perkembangan aliansi Istana Langit, beberapa petinggi yang saat ini duduk di aula ini samar-samar melihat wajah Xiaoyan. Meskipun penampilannya samar-samar, mereka semua tahu betul posisi Xiaoyan di aliansi Istana Langit. Jika Yalau digambarkan sebagai ketua aliansi Istana Langit, Xiaoyan adalah pemimpin spiritual aliansi Istana Langit. Mulut Yalau sedikit terbuka, matanya menatap tajam ke sosok yang perlahan berjalan masuk. Dogi yang besar dan dahsyat di dalam tubuhnya meletus karena gejolak hatinya, membuat kursi yang didudukinya langsung menjadi debu. Namun, ia sama sekali mengabaikannya. Ia gemetar saat berdiri, sementara matanya justru sedikit basah. Ia terus-menerus mengkhawatirkan Xiaoyan selama 2 tahun terakhir. Ia tidak pernah memiliki istri maupun anak seumur hidupnya. Xiaoyan adalah yang paling dekat dengannya. Jika ia tahu bahwa meninggalkan alam api iblis saat itu akan memaksanya untuk menoleransi penantian yang menyakitkan di hatinya ini, ia bahkan tidak akan ragu untuk tetap tinggal. Para petinggi aliansi Istana Langit lainnya merasa agak terkejut setelah melihat Yalau. Selama bertahun-tahun, Yalau hanya menunjukkan ketenangan seperti sumur tua. Bahkan
saat menghadapi makhluk raksasa seperti aula jiwa, Yellow tidak menunjukkan sedikit pun gejolak emosi. Ledakan emosi ini adalah pertama kalinya mereka tidak melihatnya tenang setelah bertahun-tahun. Tubuh Xiaoyan bergoyang pelan di hadapan banyak pasang mata di depan aula besar itu. Setelah itu, ia muncul di hadapan Yellow. Ia menatap lelaki tua itu yang begitu gembira hingga air matanya mulai berlinang. Rasa bersalah muncul di hati Xiaoyan. Ketidakhadirannya selama 2 tahun telah membuat Yellow benar-benar khawatir. "Guru, aku kembali," ucap Xiaoyan. Perasaan campur aduk muncul di hati mereka berdua saat guru dan murid itu bertemu. Akhirnya, sebuah suara lembut terdengar, membuat mereka merasa sangat emosional. "Senangnya akhirnya kau kembali," ucap Yellow. Yellow menyeka air matanya. Wajah tua yang tegang selama 2 tahun terakhir akhirnya menampakkan senyum. Tangannya yang keriput terus menepuk bahu Xiaoyan sambil mengulang kata-kata yang sama berulang kali. "Yao tua, aku sudah bilang berkali-kali kalau anak kecil ini tidak akan menjalani hidup sesingkat itu. Apa kau percaya padaku sekarang?" ucap leluhur Huoyun lalu tertawa. Ia juga menghela nafas panjang setelah melihat Xiaoyan berhasil kembali. Si kecil ini tampaknya memiliki kekuatan iblis yang menenangkan hati. Hatinya yang telah menderita di bawah tekanan aula jiwa langsung rileks saat melihat Xiaoyan. Ketua Aliansi Junior benar-benar tepat waktu. Kau bisa membantu meringankan sebagian tekanan yang dihadapi aliansi dengan keluar dari tempat persembunyianmu. Jika kita berdua bergandengan tangan, kita seharusnya bisa menahan ketua aula jiwa, ucap tetua pertama dari menara pil kecil sembari tertawa gembira. Dengan kekuatannya saat ini, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menghadapi ketua aula jiwa sendirian, ucap Xiao Chen yang duduk di sudut, tertawa kecil dan membuat pernyataan setelah kata-kata tetua pertama terdengar. Tetua pertama, Yellow dan yang lainnya terkejut mendengar kata-kata ini. Mata mereka mengamati Xiaoyan dengan sedikit terkejut. Xiao Chen adalah orang yang terkuat yang hadir. Karena dia telah mengucapkan kata-kata ini, tak seorang pun di sini akan meragukannya. Kau telah memberikan api teratai iblis pemurnian, ucap Yellow bereaksi paling cepat. Ia terkejut sesaat sebelum tanpa sadar berseru. "Aku hanya beruntung," ucap Xiaoyan lalu menyeringai. Si kecil ini, gumam leluhur Huoyun. Leluhur Huoyun dan yang lainnya menghirup udara dingin setelah mendengar Xiaoyan tidak menyangkal pernyataan ini. Mereka saling bertukar pandang dan dapat melihat keterkejutan di mata masing-masing. Sebagian besar dari mereka telah memasuki alam api iblis dan memahami dengan jelas betapa menakutkannya api teratai iblis pemurnian. Itu adalah eksistensi menakutkan yang bahkan leluhur menara pil pun tak mampu menandinginya. Mereka semua berpikir bahwa Xiaoyan sangat beruntung berhasil lolos dari alam api iblis. Sejujurnya, tak ada satu pun dari mereka yang berpikir bahwa Xiaoyan telah memurnikan api teratai iblis pemurnian ketika Xiaoyan muncul sebelumnya. Ini karena teratai iblis pemurnian terlalu mengerikan. Banyak ahli yang jauh lebih kuat daripada Xiaoyan telah mencoba menaklukkannya selama ribuan tahun. Namun, semuanya kembali dengan kegagalan tanpa terkecuali. "Ini benar-benar bagus," ucap Yellow. Yellow pulih dari keterkejutan awalnya. Wajah tuanya dipenuhi kegembiraan yang tak terelakkan. Di mata banyak alkemis, api surgawi seperti api teratai iblis pemurnian adalah objek suci yang mustahil mereka capai. Tak seorang pun mampu memadamkan api itu sejak sen teratai iblis pemurnian menjinakkannya dahulu. Namun Xiaoyan telah menciptakan keajaiban lain. Dengan api teratai iblis pemurnian, Yellow yakin Xiaoyan akan mampu melawan pemimpin aula jiwa sendirian tanpa terkalahkan. Dengan bantuan ketua aliansi junior, kita seharusnya bisa menghadapi serangan dari aula jiwa ini. Ini sungguh hal yang menggembirakan, ucap tetua pertama tertawa. Sungguh baik Xiaoyan bisa menghadapi ketua aula jiwa sendirian. Dengan cara ini, ia bisa membebaskan tangan tetua pertama dan sangat mengurangi tekanan yang dihadapi aliansi. Ketua aliansi junior adalah berkah bagi aliansi, ucap para petinggi di aula tertawa terbahak-bahak dan berseru dengan hormat. Meskipun kata-kata mereka cukup berpengaruh di dalam aliansi,
Mereka jelas memahami dalam hati bahwa ada jurang pemisah yang tak terukur antara mereka dan status Xiaoyan saat ini. Aliansi Istana Langit adalah sesuatu yang didirikan Xiaoyan. Ia telah menghabiskan banyak upaya untuk membangunnya. Meskipun Yalau adalah ketua aliansi, beberapa anggota inti sejati seperti leluhur Woyun memahami bahwa Yalau hanya membantu Xiaoyan mengelola faksi yang tak tertandingi besarnya ini, dan seluruh aliansi sebenarnya dimiliki oleh satu orang, dan orang itu adalah Xiaoyan. Xiaoyan tidak menunjukkan ekspresi dingin dan acuh tak acuh ketika melihat wajah-wajah yang agak asing dipenuhi kehangatan dan rasa hormat. Ia tersenyum dan mengobrol dengan semua orang, membuat banyak orang yang biasanya sombong merasa tersanjung. Urusan hari ini akan berakhir di sini. Semuanya silakan kembali dan bersiap. Amati setiap gerakan aula jiwa, karena mereka berencana untuk terlibat dalam pertempuran yang menentukan dengan kita. Kita akan menggunakan kenyataan untuk menunjukkan kepada mereka bahwa aliansi saat ini sama sekali tidak takut pada aula jiwa, ucap Yalau. Dipahami, ucap semua orang. Semua orang merasakan darah mendidih di hati mereka saat Yalau berseru penuh semangat tentang kemenangan dalam pertempuran ini. Terlalu banyak konflik antara kedua faksi selama 2 tahun terakhir. Perbedaan di antara keduanya semakin besar, dan mereka tak bisa lagi bertarung tanpa ampun. Ini sesuai dengan apa yang dipikirkan banyak orang dalam hati mereka, karena pertempuran yang menentukan ini akan benar-benar menentukan penguasa dataran tengah. Pertarungan mendatang antara faksi lama Aula Jiwa dan aliansi yang baru bangkit, aliansi Istana Langit, akan membuat dataran tengah benar-benar gempar. Setelah pertemuan di aula berakhir, Xiaoyan berbincang dengan Yalau yang bersemangat tentang beberapa hal besar maupun kecil yang terjadi di aliansi Istana Langit selama bertahun-tahun. Setelah obrolan itu, ia kembali ke halamannya yang tenang, tempat yang sudah 2 tahun tak ia kunjungi. Ayah, teriakan penuh kegembiraan yang familiar langsung terdengar setelah Xiaoyan memasuki halaman. Sesosok yang tersenyum dengan cepat menghampirinya dari kejauhan dan membentuk lengkungan di udara. Gadis kecil ini sudah tumbuh besar, gumam Xiaoyan lalu tertawa. Xiaoyan tersenyum sambil mengulurkan tangan dan memeluk erat sosok mungil itu. Xiao Xiao segera memperlihatkan wajahnya yang bahagia dan lembut, membuat hatinya tanpa sadar dipenuhi kehangatan. Ini adalah rumahnya. Terlepas dari bahaya yang ia hadapi, ia akan mampu mengusir rasa lelah di hatinya dengan cepat setelah kembali pulang. Dia telah menunggu dengan sabar setelah mendengar kabar kau kembali, ucap sebuah suara hangat dan lembut muncul di hadapan Xiaoyan saat ia memeluk Xiao Xiao dengan penuh kasih. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat dokter berkecil mengenakan jubah resmi. Dokter itu menatapnya sambil tersenyum. Ia memancarkan kehangatan yang lebih dari 2 tahun yang lalu. Kelembutan yang dipancarkannya meresap ke dalam hati, menyebabkan seseorang seolah merasakan kecanduan. Kau sudah menjadi doseng, ucap Xiaoyan. Xiaoyan terus memeluk Xiao Xiao sambil menatap dokter peri kecil dan bertanya sambil tersenyum. Dengan penglihatannya, ia secara alami dapat merasakan kekuatan doseng bintang 1 milik dokter peri kecil. Dokter peri kecil telah menembus penghalang itu dalam 2 tahun. Melampaui kelas Banseng dan mencapai bintang pertama kelas doseng. Kecepatan ini cukup mengesankan. Ini semua berkat setetes darah esensi suci iblis itu, ucap dokter peri kecil lalu menyeringai. Ia melihat tatapan Xiaoyan yang menyapu dan tanpa sadar tertawa. Cailin belum keluar sejak dia memasuki mata air 9 tenang saat itu. Namun kau tidak perlu khawatir. Genglin dan aku sesekali pergi ke wilayah suku Piton Tanah dalam 9 tenang. Seharusnya dia bertemu dengan keberuntungan di dasar mata air. Kami bisa merasakan auranya, tetapi kami tidak bisa memasuki dasar mata air, ucap dokter peri kecil. Ekspresi Xiaoyan tanpa sadar berubah setelah mendengar berita ini. Jika dihitung-hitung, bukankah Cailin sudah berada di dasar mata air selama 3 tahun? Ia juga pernah berada di dekat dasar mata air, tetapi ia tidak merasakan ada yang aneh. Mungkinkah dia berada di wilayah yang lebih dalam, gumam Xiaoyan. Xiaoyan mengerutkan kening. Mata air 9 ketenangan terhubung dengan kedalaman bumi. Kekuatan gelap dan dingin di kedalaman itu adalah tempat yang bahkan membuatnya takut. Jika dia benar-benar mengalami pertemuan yang beruntung,
dia hanya bisa memikirkan wilayah itu sebagai piton penelan surga 7 warna. Dan tetap terhubung dengan energi yang sangat gelap itu mungkin memang merupakan pertemuan yang beruntung. Sepertinya aku harus bergegas ke suku piton tanah dalam 9 tenang setelah menyelesaikan urusan aliansi, gumam Xiaoyan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Ia menahan kekhawatiran di hatinya untuk sementara, karena saat ini yang terpenting adalah menyelesaikan masalah aula jiwa. Kabar kembalinya Xiaoyan ke aliansi Istana Langit menyebar secepat kilat. Dalam waktu kurang dari sehari, kabar ini telah menyebar ke seluruh wilayah aliansi Istana Langit. Dalam sekejap, suasana Istana Langit menjadi luar biasa panas, karena tak seorang pun meragukan reputasi Xiaoyan di dalam aliansi. Meskipun aliansi telah terlibat dalam pertempuran sengit dengan aula jiwa selama 2 tahun terakhir, ketidakhadiran Xiaoyan telah menyebabkan moral aliansi jatuh, terutama bagi beberapa murid dari pavilion bintang jatuh. Sosok itu turun bagaikan dewa ketika semua harapan telah sirna di saat-saat tersulit mereka. Ia kemudian membalikan keadaan suram itu dengan kekuatannya sendiri. Rasa terkejut yang tercipta karena diselamatkan berkali-kali secara bertahap merasuk jauh ke dalam hati setiap orang seiring berjalannya waktu, menyebabkan mereka merasakan rasa hormat dan ketakutan yang mendalam terhadap orang tersebut. Meskipun Yalo masih hadir, sementara Xiaoyan absen dan tidak ada kekacauan yang terjadi, para petinggi aliansi Istana Langit masih bisa merasakan masalah yang ditimbulkan oleh takdir Xiaoyan yang tak diketahui. Namun untungnya, masalah yang membuat mereka pusing otomatis lenyap saat Xiaoyan kembali. Aliansi saat ini akhirnya bisa melepaskan kekuatan tempurnya yang menakutkan di bawah kepemimpinan pemimpin spiritual ini. Sementara berita tentang kembalinya Xiaoyan menyebar luas di aliansi Istana Langit, aula jiwa tenggelam dalam keheningan. Bahkan insiden Xiaoyan yang menghancurkan aula cabang secara sepintas pun tidak disinggung. Sepertinya aula jiwa telah menelan mentah-mentah insiden ini. Situasi ini cukup menarik bagi anggota biasa aliansi Istana Langit. Mereka tentu saja mengaitkan masalah ini dengan Xiaoyan yang baru saja kembali. Dalam sekejap, reputasi Xiaoyan di aliansi kembali meroket, karena pada dasarnya mengandalkan kekuatan sendiri untuk menekan aula jiwa yang mendominasi benar-benar sungguh mengerikan. Namun tentu saja pemikiran ini secara alami terbatas pada anggota biasa aliansi Istana Langit. Mereka yang berasal dari eselon atas mengerti bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Aula jiwa pasti sedang mengumpulkan para ahli dan bersiap untuk memberikan pukulan telak bagi aliansi Istana Langit. Tekanan yang ditimbulkan oleh ketenangan sebelum badai mendorong Yala untuk meningkatkan pertahanan aliansi ke level tertinggi. Mata-mata yang tak terhitung jumlahnya berhamburan keluar seperti belalang. Setiap kejadian kecil di dataran tengah akan segera tersampaikan kembali ke aliansi Istana Langit secepat mungkin. Keheningan yang agak menegangkan berlanjut selama 5 hari penuh. Jumlah konflik antara aliansi dan aula jiwa secara aneh telah berkurang selama 5 hari ini. Tampaknya kedua belah pihak menahan diri dan tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Mereka berdua menjaga wilayah mereka sendiri dan sangat berhati-hati. Saat kedua belah pihak saling berhadapan, beberapa faksi lain merasakan ada yang tidak beres. Oleh karena itu, banyak pasang mata mengamati antara aliansi Istana Langit dan juga aula jiwa. Beberapa individu yang peka diam-diam mendeteksi adanya arus tersembunyi. Aula jiwa dan aliansi Istana Langit telah bertempur selama bertahun-tahun. Meskipun pertempurannya sangat sengit, mereka belum mengirimkan para ahli puncak mereka yang sesungguhnya. Semua orang tahu bahwa pertempuran terakhir antara kedua faksi besar akan dimulai saat para ahli puncak saling berhadapan. Kekalahan satu pihak berarti pertarungan antara aliansi Istana Langit dan aula jiwa telah berakhir dengan kemenangan pihak lain. Jika aliansi Istana Langit menang, penguasa dataran tengah kemungkinan besar akan berubah. Jika aliansi Istana Langit kalah, mereka pada akhirnya akan lebih lemah saat menghadapi aula jiwa di masa depan. Ini mungkin tampak tidak terlalu menjadi masalah di permukaan, tetapi akan menghancurkan aliansi. Semua anggota aliansi Istana Langit merasa bangga karena aliansi mereka mampu melawan aula jiwa. Lagi pula, hanya aliansi Istana Langit yang mampu melawan aula jiwa
bahkan setelah bertahun-tahun. Jika suatu hari nanti kebanggaan ini lenyap, mereka akan kehilangan keyakinan spiritual mereka. Ini adalah masalah yang relatif serius bagi faksi sebesar itu. Oleh karena itu, beberapa orang mampu mendeteksi badai yang akan datang di tengah atmosfer yang aneh ini. Pertarungan antara kedua belah pihak kali ini pasti akan sangat mengguncang dunia. Sementara dunia luar menantikan aksi-aksi di aliansi Istana Langit dan Aula Jiwa, Xiaoyan justru mengurung diri. Ia menjaga halaman yang tenang dan mendengarkan tawa Xiao-Xiao yang jernih. Hatinya dipenuhi kehangatan. Tanpa disadari, ia telah berpisah dari putrinya selama 2 tahun. Jika boleh dibilang, ia benar-benar seorang ayah yang tidak bertanggung jawab. Ia bahkan jauh lebih buruk daripada cara Xiaozhan membesarkannya. Xiao-Xiao telah tumbuh pesat selama 2 tahun ini. Ia perlahan berubah dari balita yang berisik menjadi remaja. Namun, meskipun masih muda, ia mewarisi penampilan menawan ibunya. Seluruh dirinya memancarkan kecantikan yang sempurna. Begitu benar-benar dewasa, ia pasti akan menjadi gadis yang kecantikannya dapat menimbulkan bencana. Bertambahnya usia membuat kekuatan Xiao-Xiao tumbuh pesat. Jiwanya tak tertandingi sejak lahir. Terlebih lagi, ia juga memiliki piton penelan surga 7 warna di dalam tubuhnya. Mustahil menggunakan kecepatan biasa untuk mengukur tingkat kultivasinya. Terlebih lagi, yang mengejutkan Xiaoyan adalah leluhur Xiaozhan yang biasanya pendiam dan tanpa ekspresi, serta kuno dan aneh, justru sangat hangat terhadap Xiao-Xiao. Berdasarkan apa yang dikatakan dokter peri kecil, Xiaozhan telah mewariskan semua yang ia ketahui kepada Xiao-Xiao selama 2 tahun Xiaoyan menghilang. Rasanya, ia hanya selangkah lagi mewariskan semua dokinya kepada Xiao-Xiao. Xiaoyan tersenyum getir karena Xiao-Xiao. Ia telah diberkahi dengan cinta yang begitu besar. Sungguh menyedihkan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Latihannya selama bertahun-tahun ini sungguh tak tertandingi beratnya. Pemuda masa lalu itu telah membawa penggaris yang berat, meninggalkan kota hutan, dan menjelajahi sebagian besar kekaisaran Jiama. Ia melanjutkan perjalanannya dan akhirnya tiba di sini. Ia telah mengerahkan upaya yang tak terkira dalam prosesnya. Namun, prestasi yang diraihnya melalui kerja keras dengan mudah diraih oleh Xiao-Xiao. Langit seolah-olah benar-benar memberinya perlakuan yang berbeda. Saat Xiaoyan menemani Xiao-Xiao dan menjadi ayah selama beberapa hari ini, Xiaoyan bertemu dengan Qinglin dan Tianhuo Xunze. Qinglin yang sekarang juga telah mencapai bintang pertama kelas Doseng. Ia telah mencapai posisi yang sangat tinggi di aliansi, tetapi ia tidak terlalu peduli dengan urusan sehari-hari aliansi. Di sisi lain, ketika ia bertemu Tianhuo Xunze, keduanya akhirnya menghela nafas sedikit. Pada saat ini, kekuatan Tianhuo Xunze telah pulih ke puncaknya sebelumnya dan bahkan lebih. Ia telah mencapai puncak kelas Dosun dengan bantuan pil obat yang telah disempurnakan Yalau. Namun meskipun hanya ada 1 langkah ke kelas Banseng, ia tidak tahu apakah ia akan mampu mengambil langkah ini dalam hidupnya. Namun, Tianhuo Xunze tidak terpengaruh oleh dilema ini. Ia seharusnya sudah lama mati. Jika Xiaoyan tidak menyelamatkannya dari dunia magma di bawah Akademi Jianan saat itu, ia pasti sudah lenyap. Namun, ia tidak hanya berhasil mendapatkan kembali tubuh fisiknya, bahkan kekuatannya telah jauh melampaui puncaknya sebelumnya. Ia sudah sangat senang dan tidak merasa terdorong untuk menantang Qinglin, dokter peri kecil, dan generasi muda lainnya. Xiaoyan hanya bisa mengangguk pelan saat Tianhuo Xunze mengungkapkan pikirannya yang bebas dan santai. Ia diam-diam mengingat hal ini dalam hatinya. Sejak menyelamatkan Tianhuo Xunze saat itu, Tianhuo Xunze telah menjadi guru dan teman yang baik. Pengalamannya yang kaya telah membimbing Xiaoyan menjauh dari banyak jalan memutar. Meskipun ia kemudian membantu Tianhuo Xunze memurnikan tubuh, ia adalah seseorang yang akan membalas budi berkali-kali lipat. Ia tentu akan berusaha menemukan cara agar Tianhuo Xunze dapat menembus kelas Banseng. Meskipun ini akan sulit, itu bukanlah tugas yang sepenuhnya mustahil dengan kemampuan alkimianya. Beberapa hari yang damai berlalu dengan tenang seperti ini. Xiaoyan merasa sangat rileks selama beberapa hari ini. Entah mengapa, dirinya yang sekarang menikmati waktu bersama kerabatnya.
Ia agak mengejek dan berpikir bahwa ia menikmatinya karena usianya yang semakin tua. Namun, hari-hari yang hangat dan damai ini akhirnya berakhir. Setelah keheningan menyelimuti aliansi Istana Langit dan Aula Jiwa selama 7 hari, sebuah surat tantangan berwarna merah darah yang dikirimkan kepada aliansi memecah keheningan. Surat tantangan itu dikirimkan oleh Aula Jiwa. Xiaoyan berdiri dengan tangan di belakangnya di bawah pavilion batu di halaman. Surat tantangan berwarna merah darah itu tergeletak diam di atas meja batu di depannya. Aroma darah pekat samar-samar tercium darinya. Aula Jiwa akhirnya tak sanggup lagi bertahan, ucap Yalau. Tangan Yalau mengusap meja batu dengan lembut sambil berdiri di samping Xiaoyan. Ekspresinya agak aneh saat ia kembali berkata, "Namun, surat tantangan ini sebenarnya ditujukan padamu," ucap Yalau. Xiaoyan memiliki reputasi yang sangat hebat di aliansi Istana Langit. Moral aliansi akan runtuh jika dia kalah, jawab Xiaoyan dengan suara lemah. Mendengar itu, Xiaoyan tersenyum tipis. Ia menjentikan jarinya pelan dan surat tantangan berwarna merah darah di meja batu itu pun terbuka. Uap darah menyembur keluar sebelum berubah menjadi beberapa kata berwarna darah. Kata-kata ini dipenuhi aura tegas saat melayang di udara di hadapannya. Aliansi Istana Langit, Xiaoyan, kita akan bertarung sampai mati di Gunung Jatuh dalam 3 hari, ucap isi surat tersebut.